Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group. There are 6 persons. The first is Evanuel Wisudoloka. Second is Aisha Permatabela, Sylvia Ratnasari, Muhammad Ismail Fahmi, Melina Indah Susanti Azaro, and the last is Alivia Fariha. Our material is about development listening materials. Check it out. The first of all is introduction. Listening as a receptive skill is considered the oral skill, which is the primary ability developed in first language acquisition. However, until recently, listening was ignored in second language context. Nunan, 2002, adds that EFL students spend a lot of class time for listening, but it is the most unnoticed of the 4 skills in EFL context. Traditionally, speaking was emphasized more than listening. Most listening materials were based on audio files used for developing oral production. Jadi, mendengarkan sebagai keterampilan reseptif dianggap sebagai keterampilan lisan yang merupakan kemampuan utama yang dikembangkan dalam penguasaan bahasa pertama. Namun, sampai saat ini mendengarkan diabaikan dalam konteks bahasa kedua. Nunan, 2002, menambahkan bahwa siswa EFL menghabiskan banyak waktu di kelas untuk mendengarkan, tetapi itu adalah yang paling tidak diperhatikan dari 4 keterampilan dalam konteks EFL. Secara tradisional, berbicara lebih ditekankan daripada mendengarkan. Sebagian besar materi mendengarkan didasarkan pada file audio yang digunakan untuk mengembangkan produksi lisan. Nanti di akhir akan dijelaskan oleh Alivia tentang contoh material development dari jurnal artikel dan silabus kelas 10. The next is types of listening practice. Brown suggests 6 types of classroom listening performance. The first is reactive, the second is intensive, the third is responsive, the next is selective, extensive, and the last is interactive. Okay, I will explain one by one. The first is reactive listening. This performance can play in an interactive classroom is in focus on pronunciation. Maksudnya dilakukan di dalam ruang kelas interaktif yang berfokus pada pengucapan. The second is intensive listening. Technique whose only focus is to focus on components. There are phoneme, words, and intonation of the source. The example is the teacher repeats a word or sentences several times for student more. Yaitu teknik yang berfokus kepada phoneme, word, intonasi. Contohnya adalah guru mengulang sebuah kata atau kalimat agar siswa mengingat. And the third is responsive listening. The activity in the classroom listening for get response from students. Yaitu aktivitas mendengarkan di kelas untuk mendapatkan tanggapan langsung dari siswa. The example, the first, asking question, giving comment, and seeking clarification. The next is selective listening. The task of student is not only listening, but rather to scan the material selective for information. Yaitu, tugas siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memindai materi secara selektif untuk informasi tertentu. And the example are speech, stories, and conversation. The next is extensive listening. The activity of listened conversation for a long time, and the purpose is to understanding of spoken language. The example, watching movie and listen the radio. And the last is interactive listening. The example of interactive listening are debate, discussion, and role. The next expert from Ross classification consists of the first, intensive listening, focus on such elements such as phonology, syntax, and lexis. Maksudnya, intensive listening ini berfokus pada elemen-elemen seperti fonologi,
sintaks, dan leksis. Analisis ini dapat terjadi pada tingkat suara, kata, dan tata bahasa, serta unit pragmatis. Terus, pengertiannya, mendengarkan secara intensif dianggap sebagai sarana yang baik untuk mempraktikkan pembelajaran yang berfokus pada bahasa ini. Melibatkan pembelajaran pelafalan, kosakata, tata bahasa, dan wawancara yang disengaja. The second, selective listening, is a sine qua non for more extended and more complex listening activities that learners come across in academic context. Maksudnya yaitu menurut Morley, menyatakan bahwa mendengarkan selektif adalah sine qua non untuk kegiatan mendengarkan yang lebih luas dan lebih kompleks yang ditemui peserta didik dalam konteks akademis. Contoh dari menurut Brown yaitu kamu dapat mendengarkan berita online dari banyak yang berbahasa Inggris seperti di podcast, terus di berita-berita online lainnya. The third is interactive listening, refers to conversational interaction between listener and speaker. Merujuk pada interaksi konversasional antara pendengar dan pembicara. Mendengarkan secara interaktif mengacu pada interaksi percakapan antara pendengar dan pembicara. Pendengar menerima pesan tersebut dan memberikan umpan balik kepada pembicara. Percakapan kolaboratif dianggap penting untuk mendengarkan secara interaktif. Contohnya yaitu seperti ketika saya itu sedang berdiskusi dengan teman saya, berdiskusi tentang membuat konsep pembelajaran. Nah, saya dan teman saya pasti akan menimbulkan umpan balik. The fourth is extensive listening, a way to practice your English listening skill. Maksudnya adalah cara untuk melatih pendengaran bahasa Inggris Anda. Ini berarti mendengarkan berbagai rekaman video dan wawancara tentang topik yang sama. Ini akan membantu Anda mendapatkan konteks untuk apa yang Anda dengarkan dan lebih membantu Anda mempelajari lebih banyak kosakata. Beberapa aktivitas mendengarkan yang ekstensif meliputi menonton film, mendengarkan musik, podcast, dan program radio, menonton podcast teknologi multicasting video on demand. Mendengarkan secara responsif adalah aktivitas yang mendengarkan di kelas yang digunakan untuk mendapatkan respon langsung. Alhasil, tujuan dari kegiatan ini adalah respon pendengar, yaitu selanjutnya yaitu responsive listening. Maksudnya yaitu mendengarkan secara responsif adalah aktivitas mendengarkan di kelas yang digunakan untuk mendapatkan respon langsung. Hasil, tujuan dari kegiatan ini adalah respon pendengar. Ada beberapa contohnya, yaitu menanyakan pertanyaan, memberikan perintah, mencari klarifikasi, dan memeriksa pemahaman. The last is autonomous listening. Is a listening activity to independent and self-directed listening in which the teacher plays no role. Maksudnya yaitu kegiatan mendengarkan secara mandiri dan diarahkan diri sendiri di mana guru tidak berperan. For example, contohnya yaitu ketika kita ingin mendengarkan seperti sebuah wawancara melalui YouTube. Nah, di situ kita mendengarkan secara dorongan diri kita sendiri dan guru tidak berperan dan tidak ada pengaruh dari orang lain dan guru. Listening process. Listening have many different processes, such as cognitive, affective, social, and psychological processes are involved in listening comprehension. Two main cognitive processes are distinguished in L2 listening instruction. They include bottom-up and top-down processes.
They include bottom-up processing and top-down processing. Listening mempunyai banyak proses yang berbeda, seperti kognitif, efektif, sosial, psychological process, dan semua itu termasuk di dalam listening comprehension. Dan dua pokok dari cognitive process, dan itu dinamakan include bottom up, yaitu bottom up dan top down. Bottom up processing dan top down processing. Bottom up processing ialah digunakan untuk menggabungkan unit yang semakin luas maknanya. Jadi dari unit yang biasa, dari yang unit terkecil ke yang lebih besar. Proses ini meneruskan dari level fonem ke discourse level. Bunyi ke kata, jadinya dari kecil ke yang lebih luas. Bunyi ke kata, kata ke item yang lebih panjang. Seperti sentences atau yang lebih luas lagi. Sebaliknya, top down processing yaitu proses yang berjalan atau dilakukan dari yang lebih luas ke yang lebih kecil. Jadi yang lebih luas ke dari yang lebih luas ke menjadi ke part-part gitu. Jadi yang lebih kecil dipisah-pisah. Tipe proses top down yaitu proses ini digunakan untuk memprediksi konten sebuah pesan. Jadinya pesan ini diprediksi konten apa yang di dalam pesan tersebut. Dan itu termasuk mempengaruhi dari berapa besar, berapa luas unit yang diidentifikasi untuk menjadi small yang lebih kecil. Jadi ya dari pesan yang keseluruhan pesan tersebut dipisah-pisah menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Itu yang dinamakan top down process. Next, the characteristic of effective listening material. Selig-Zedge suggests 4 features for effective listening material. The first feature of effective listening material is incorporating both bottom-up and top-down processing. Jadi, fitur pertama yaitu materi listening harus menggabungkan antara bottom-up dan top-down processing. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari bottom-up processing dan top-down processing. Jadi alasan kenapa harus menggabungkan dua proses ini adalah karena untuk memudahkan penyerapan materi listening oleh pembelajar. Yang kedua, yaitu listening material should provide exposure to different types of listening. Jadi materi listening harus memberikan exposure terhadap berbagai jenis listening, seperti intensive listening, selective listening, interactive listening, responsive extensive listening, dan autonomy listening. And the third is listening material should be based on authentic recording. Jadi materi listening harus didasarkan pada rekaman otentik. Materinya harus sesuai dengan wawancara lisan yang digunakan oleh penutur asli. And the last is listening material should improve learners' listening comprehension, not testing it. Jadi memang listening material ini harus mengembangkan kemampuan speaking siswa, bukan mengujinya. Next to the authentic material. The goal of listening instruction is to help learners to understand real-life language. Jadi tujuan dari listening sendiri yaitu untuk membantu pelajar untuk memahami bahasa kehidupan yang nyata. There are several statements from the expert about authentic materials. The first is from Underwood, refers to authentic audio materials as recording of natural speech which are present in everyday sources. Jadi, Underwood merujuk materi otentik ini sebagai rekaman ucapan alami. And the second statement is from Morrow, that the definition of authentic material as traces of real language that are produced by real speakers or writers to convey a real message to real audiences. Jadi, Morrow ini mendefinisikan materi otentik sebagai bentangan bahasa-bahasa yang asli yang diproduksi oleh penutur atau penulis asli yang berguna untuk menyampaikan pesan yang nyata pada khalayak.
And the next is Van der Grift and Go believe authentic material are inherently interesting. Jadi Van der Grift dan Go ini berpendapat bahwa authentic material ini sangat menarik karena pada authentic material ini digabungkan beberapa materi yang masih up to date atau hal-hal yang terkini. Van der Grift dan Go juga menyarankan sejumlah sumber untuk mendengarkan satu arah, such as video, radio, television, broadcast, a song, and others. And the last statement is from Phil. Some authentic material have spontaneity, but some are more controlled. Jadi beberapa materi otentik ini memiliki spontanitas, sedangkan beberapa lainnya lebih dikontrol. Next to the listening activity type. Van Olven, Hopper, and Harris suggest listening activity type should be based on the standards suggested by the American Council on the Teaching of Foreign Language. Jadi Van Olven dan kawan-kawan ini menyarankan bahwa listening activity type itu harus berdasarkan pada American Council on the Teaching Foreign Language. Dan standar ini memiliki beberapa alasan yang seringkali disebut sebagai 5 C's reason. There are communication, cultures, connection, comparisons, and the last is communities. Alasan ini didasarkan pada dua mode, yaitu mode interpersonal dan interpretif. Jadi alasan ini didasarkan pada dua mode. Yang pertama yaitu mode interpersonal dan yang kedua yaitu mode interpretif. Interpersonal mode refers to two-way oral communication which involves active negotiation of meaning. Jadi aktivitas ini merujuk pada dua mode. The first is interpersonal mode and the second is interpretive mode. Interpersonal mode refers to two-way oral communication which involves active negotiation of meaning. Jadi mode interpersonal ini mengacu pada komunikasi lisan dua arah yang melibatkan negosiasi makna secara aktif. And for the interpretive mode, on the contrary, refers to appropriate interpretation of meaning. Jadi mode interpretif ini adalah kebalikan dari mode interpretation. Mode interpretif ini mengacu pada interpretasi makna yang sesuai. Jadi pendengar tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan makna dalam komunikasi satu arah. Moreover, Van Olven et al. Further state that listening activity employ different competencies, such as grammatical competence, discourse competence, sociolinguistic competence, and the last is strategic competence. Jadi, Van Olven dan kawan-kawan ini menyatakan bahwa kegiatan listening menggunakan kompetensi yang berbeda-beda, seperti kompetensi gramatikal, kompetensi wacana, kompetensi sosiolinguistik, dan yang terakhir yaitu kompetensi strategis. Sebagai contoh, yaitu beberapa kegiatan dapat dirancang untuk meningkatkan pengetahuan linguistik peserta didik, untuk melatih kohesi dan koherensi, untuk membiasakan peserta didik dengan berbagai strategi bermanfaat yang digunakan dalam komunikasi atau untuk melibatkan mereka dalam konteks penggunaan yang berbeda. Dan berdasarkan penjelasan tadi, there are 7 listening activity types. The first is listen to a conversation. Jadi yang pertama ini bisa didapatkan dari textbook, radio broadcast, guest speaker, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu listen to teacher's prompt. Jadi untuk yang kedua ini bisa didapatkan dari teacher's question, game prompt, or assignment direction. Yang ketiga yaitu listen to a broadcast. Listen to a broadcast bisa ditemukan dari radio, televisi, berita, atau performance by applying web radio or podcast. Yang keempat yaitu listen to poem or song. Jadi listen to poem or song ini bisa didapatkan dari rekaman dari CD, web maupun podcast. And the next is listen to an audio recording. Listen to an audio recordings ini juga bisa didapatkan dari podcast atau web audio site. Yang keenam yaitu listen to presentation. Presentation may be live or recording. Kok ngurus sih? Yang selanjutnya yaitu listen to presentation. Listen to presentation ini bisa ditemukan dari software or video atau audio conference. Yang terakhir yaitu listening to stories. Listening to stories bisa ditemukan dari audiobook, CD, web, dan juga podcast.
This is the syllabus of 10 grades. Di sini dalam materi listening menggunakan lagu sederhana yang fungsinya untuk menghibur, mengungkapkan perasaan, mengajarkan pesan moral. Dalam pembelajaran, siswa mendengarkan atau membaca beberapa lirik lagu berbahasa Inggris dan menyalinnya. Siswa juga menirukan pengucapan dengan menyanyikan sesuai dengan lagu yang didengar. Di sini, teacher menggunakan bahan ajarnya itu dari audio CD, VCD, DVD, dari YouTube, lalu suara guru juga. Di sini, siswa dapat memperoleh pengetahuan tambahan tentang kosakata dan pesan dalam lagu. Contohnya, lagu Heal the World yang diciptakan oleh Michael Jackson. Di dalam lagu tersebut mengandung makna agar kita semua saling membantu sesama manusia dalam keadaan susah. This is the example of material developments in listening for the 10 grades from the article journal that we have got in the school. They use greeting versus parting. Di sini, students belajar tentang pronouns with correct intonation, response using expression of greeting and parting. Complete the dialogue of greeting and parting. Guru menggunakan video dalam pembelajaran tersebut. Students repeating the expression of greeting and parting from the video. And then multiple choice. Complete the dialogue about greeting and parting. And answering questions. Untuk pengembangan aktivitasnya, students practicing greeting and parting with partners. Okay guys, thank you for the attention. We hope you all understand about what we have explained. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.